menerapkan budaya positif untuk di sekolah kita masing-masing. Yang pertama yaitu kita adalah aksi nyata budaya positif, di mana budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi itulah pengertian dari budaya positif. Sedangkan budaya positif itu ada 5 bagian atau terdapat lagi 6 poin di sana, yaitu yang pertama ada namanya disiplin positif, yang kedua teori motivasi atau hukum dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol, dan yang keenam ada namanya segitiga restitusi. Di mana nanti yang keenam-enamnya ini harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang pendidik, tidak hanya oleh calon guru penggerak atau guru penggerak saja, tapi juga harus dimiliki oleh semua atau seorang guru. Dan yang kedua yaitu penjelasan atau penjabaran tentang apa itu disiplin positif, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi, apa itu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol yang tadi. Terus segitiga restitusi. Di sini saya akan jelaskan disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Jadi di sini disiplin yang kita terapkan itu tidak memberikan hukuman, juga tidak memberikan hadiah. Karena itu kalau kita memberikan hukuman itu bisa membuat murid merasa marah, merasa rendah diri. Jadi nanti bukan malah menerapkan disiplin, nanti kan melanggar. Dan juga tidak memberi hadiah, maksudnya di sini kita tidak perlu memberi hadiah karena itu tidak akan lahir dari dalam diri siswa atau murid itu sendiri. Jadi yang kita harapkan di sini disiplin yang lahir dari dalam diri murid itu sendiri. Yang kedua ada namanya teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Di sini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu murid berperilaku lebih positif. Ini contohnya kita memberikan atau mengajukan kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya kalau misalnya di sekolah itu biasanya kita mendengar atau memberikan jangan buang sampah sembarangan. Ini apa Ibu? Nah sekarang itu kan kalimatnya negatif. Jadi akan kita ubah ke kalimat yang berbentuk positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita sekarang ini tidak bisa menggunakan kata jangan, melarang, dilarang. Jadi kita yang kata-kata negatif itu kita ganti atau kita ubah menjadi kata-kata positif. Contohnya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kan kita pernah masuk masjid Bapak Ibu, kan di sana itu ada dibilang jangan bawa sandal ke dalam, ya Bu, ya Pak. Nah jadi itu kan nanti kita ubah kalimatnya menjadi sendal atau alas kaki harap dilepas. Itu kan lebih santun ya Bapak Ibu. Jadi itu yang dimaksud dengan teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Jadi kalimat yang berbau negatif itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan meningkatkan kedisiplinan murid dalam belajar. Di sini keyakinan kelas itu seperti kesepakatan yang kita buat di dalam kelas dalam proses pembelajaran yang nantinya kalau misalnya dilanggar itu hanya akan mendapatkan konsekuensi, bukan hukuman. Karena konsekuensi dan hukuman itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau contohnya saya di sini sudah membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya seperti ini. Itu di sini ini kita bikin bersama-sama, jadi yang disepakati oleh murid dan guru. Yang pertama tidak boleh membuang sampah sembarangan. Atau ini kan kalimatnya masih negatif ya Bu, karena baru tadi kami bikin ini harusnya buanglah sampah pada tempatnya gitu. Terus tidak ribut saat di kelas, tidak boleh terlambat, melaksanakan piket, terus mengerjakan tugas. Ini contoh keyakinan kelas yang kita sepakati bersama murid-murid. Beda dengan tata tertib kelas ya Bapak Ibu. Kalau tata tertib itu kan ada hukumannya kalau melanggar. Contoh, kalau misalnya siswa kita memakai sendal ke sekolah, ada hukumannya. Nah Bapak Ibu, itu memang udah ada aturannya gitu. Dan kalau tata tertib kelas kita juga ada itu di mading, itu sudah lama kita bisa ya Bapak Ibu lihat juga, itu sudah lama kita bikin di kelas 5. Yang keempat yaitu
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4 poin juga. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia itu pasti kita butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, dan yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kita sebagai manusia pasti butuh untuk bertahan hidup. Kenapa? Itu pasti akan melakukan segala cara untuk mampu bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan kita juga, apalagi murid Bapak Ibu, pasti dia membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Yang ketiga, penguasaan, dan yang keempat kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan kebebasan dan kesenangan ini contohnya yang murid diberikan waktu untuk istirahat. Itu kan kebebasan dan kesenangan ya Bapak Ibu ya, tidak hanya belajar, fokus belajar gitu. Itu juga kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh guru. Yang kelima, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada 5 komponen juga. Yang pertama hukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, yang kelima 5 posisi kontrol ini yang harus dipahami betul oleh kita seorang guru. Jadi kalau mungkin guru menerapkan sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, sebagai penghukum. Contohnya kalau tidak memakai seragam dihukum, atau tidak memakai sepatu dihukum. Kalau terlambat juga kadang dihukum. Contohnya Bapak Ibu ya, siswa terlambat, terus kita sudah lari keliling lapangan. Terus siswa dia belajar olahraga, tapi dia juga terlambat. Tapi teman-temannya dia sudah berlari pemanasan. Yang mana yang termasuk penghukuman dan konsekuensi Bapak Ibu? Yang kasus ke-1 atau kasus kedua? Kasus pertama tadi siswa yang terlambat datang ke sekolah, terus kita beri hukuman dengan menyuruh dia lari berkeliling lapangan. Yang kedua, kasus yang kedua, siswa ini dia belajar olahraga, dia juga terlambat. Dan tapi belajar olahraga ini teman-temannya sudah melakukan pemanasan, jadi dia disuruh lagi melakukan pemanasan yang terlambat ini. Kira-kira mana yang termasuk konsekuensi, mana yang termasuk hukuman menurut Bapak Ibu? Yang kasus pertama atau kasus kedua? Yang ke-1 ya udah apa? Hukuman atau konsekuensi? Yang kedua? Oke. Berarti di sini Bapak Ibu mungkin sudah paham ya. Jadi kalau misalnya dia kasus yang pertama, dia terlambat kita suruh lari itulah hukuman. Itu namanya hukuman. Kalau yang kedua, dia terlambat tapi kita suruh dia dalam pembelajaran olahraga dan teman-temannya sedang melakukan pemanasan dengan lari dan dia lalu datang dan kita suruh, itu namanya konsekuensi. Kenapa? Karena teman-temannya sudah lebih dulu melakukannya Bapak Ibu. Ya kan? Jadi itu bukan satu hukuman bagi dia, itu konsekuensi bagi dia. Dia harus lari sendirian setelah teman-temannya, kan Bapak Ibu? Nah, itu yang dimaksud dengan penghukum. Yang kedua ada namanya pembuat rasa bersalah. Ini juga ada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya siswa itu melakukan sebuah kesalahan, terus kita bilangnya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Itu sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus merubah yang itu menjadi apa alasan kamu melakukan itu? Nah, seperti itu. Yang kedua itu guru sebagai posisi teman. Contohnya kalau posisi teman itu kita dengan murid itu sebagai teman Bapak Ibu. Contoh misalnya murid kita kan sering tidak mengerjakan tugas, misalnya dulu kita suruh mengerjakan tugas, dia nggak kerjakan atau dia nggak selesaikan. Kalau kita mengambil posisi penghukum, pasti kita akan hukum. Bapak Ibu selama ini pasti kita mengambil posisi penghukum. Lebih seringnya posisi penghukum. Nah, jadi kalau sekarang kita mengambilnya dengan posisi teman, kita bisa juga mengambil dengan posisi teman, yaitu dengan mendekati siswa tersebut atau murid tersebut layaknya sebagai teman. Contohnya kamu kenapa tidak mengerjakan tugas, apa kamu tidak kasihan sama ibu sudah menjelaskan capek-capek tapi kamu tidak mengerjakan tugas, nanti bagaimana nilainya? Itu kan seolah-olah nanti murid akan merasa, oh iya ya, dan gurunya udah capek-capek mengerjakan. Ini kata-kata atau bahasanya itu yang harus dirubah, jadi bahasa kita ke teman gitu Bapak Ibu. Jadi murid itu dia tidak merasa rendah diri, dia tidak merasa marah kalau saat kita tegur gitu. Itu contohnya. Yang keempat itu posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Jadi kalau dalam 5 posisi kontrol ini yang paling diharapkan itu
tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah kepada murid, tapi dia sebagai manajer yang bisa memanage waktu, memanage segalanya agar murid itu tetap berada di tempatnya gitu, yang seharusnya gitu. Dan yang keenam ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan saat kita memanggil siswa atau murid yang bermasalah dengan berdua. Kalau misalnya kalau dulu itu namanya kayak BK gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam situasi seperti itu kita harus menggunakan namanya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini ada 3 lagi jabarannya. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas ini, guru itu tidak fokus kepada kesalahannya, tapi bagaimana solusinya. Kalau untuk validasi tindakan yang salah ini juga guru tidak fokus menanyakan kesalahannya, tidak fokus menanyakan kesalahannya, tapi guru itu memberikan seperti contoh kalimatnya, wajar kamu seperti itu, ibu juga pernah dulu seperti itu, tapi kamu tahu kan ini tidak baik, tapi kamu tahu kan ini bagaimana. Nah, seperti itu contoh kalimatnya Bapak Ibu. Kalau yang menanyakan keyakinan ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati, lalu kita tanyakan, kalau misalnya kamu sering terlambat, apakah itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Jadi murid itu merasa dia flashback gitu dengan apa yang sudah diyakini bersama-sama gitu Bapak Ibu. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu murid tidak merasa terbebani, murid tidak merasa bersalah, walaupun sebenarnya kita menyelesaikan masalah. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Sampai di sini kira-kira sudah. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan waktunya kepada Datin untuk menyampaikan aksi nyata dari budaya positif atau penerapan budaya positif di sekolah, yang mana tadi itu kesimpulannya budaya positif ini penting sekali untuk kita terapkan di sekolah Bapak Ibu, untuk mendisiplinkan murid dan juga mendisiplinkan semua warga sekolah dan menciptakan kolaborasi antar sesama warga sekolah atau pemangku kepentingan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Rati tadi mengenai budaya positif, saya lebih menyadari pentingnya penerapan disiplin positif di sekolah dan memahami posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Setelah mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan Rati tadi tentang budaya positif, maka saya dapat di sini menyadari bahwa peningkatan disiplin di sekolah itu lebih ditekankan kepada siswa dan mendidik siswa agar lebih bertanggung jawab terhadap peraturan yang ada di sekolahnya dan kegiatan yang akan dilakukannya di sekolah.